kemudian digoreng, atau sesungguhnya dalam kajian secara agama? Mungkin Karena Mas azan Mustafa digunakan. ngiri aja. Munafik Nggak katanya, ada tempatnya gitu. Ya kalau ada tempatnya mah kali gitu. Jadi Secara tidak langsung Yusuf Mansur itu memberikan gambaran, dia itu menghalalkan segala hal, kalaupun itu satu kesalahan, itu dihalalkan selama dia memiliki kekuasaan itu. Contohnya jawaban yang tadi, kalau kamu punya kekuasaan itu juga kamu akan melakukan yang sama. Ibaratnya kalau kamu punya tempatnya, kalau kamu punya medianya, kamu punya TV-nya, kamu juga akan melakukan hal yang sama. Itu tuduhan terhadap Pak Mustafanya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tekedi. Ya teman-teman, berkaitan dengan MNC itu selalu ramai ya, karena ada Yusuf Mansur di sana. Dan teman-teman, ini ada video menarik. Jadi menurut saya sih logis ya, si TV One ini mengundang Pak Jaman ini sebagai salah satu narasumber untuk dihadirkan sebagai pembela Pak Ganjar. Nah, sekali lagi saya disclaimer dulu ya. Ini bukan soal politik Pak Ganjarnya. Itu di luar konteksnya ya. Tapi kita akan melihat suatu kompetensi dari Pak Yusuf Mansur ini tentang sebenarnya dia itu peduli terhadap politiknya atau peduli dengan agamanya atau ya. Kita lihat dulu lah teman-teman. Ini ada video yang ini langsung saya komentari di setiap adegan-adegan videonya yang menurut saya perlu dikomentari. Nah teman-teman, kita lihat video per scene-nya gitu ya. Ya kita lihat dulu videonya, check it out. Kemudian digoreng, atau sesungguhnya dalam kajian secara agama? mungkin Karena Mas azan Mustafa digunakan. ngiri aja. Munafik Nggak katanya, ada tempatnya gitu. Ya kalau ada tempatnya mah kali gitu. Jadi kalau saya kan berusaha dengan izin Allah positif ya. Apa aja baik sangka aja. Saya pernah misalkan, ini berbeda topik. Ada orang bilang, masa tuh artis umroh aja dia pakai kerudung, pakai jilbab. Terpulang bagaimana? Saya bilang, lumayan tahu 9 hari dia pakai kerudung. Kenapa kita nggak doain yang baik-baik aja? Nah, doa saya yang baik-baik apa? Ya semua capres, nanti semua cawapres. Ya monggo, bismillah. Umat pengen nunggu kok. Umat pengen ngelihat kok, iya pada ke masjid apa enggak, sholat apa enggak, ngaji apa enggak. Kan umat pengen juga merasa terwakili kan, bahwa semua punya kesalahan, semua punya masa lalu. Di sini siapa juga yang nggak pada punya kesalahannya, nggak pada punya masa lalu, kan pada punya. Saya setuju tidak boleh melihat harus melihat ke belakang, tapi bukankah kita juga harus melihat ke depan. Siapa tahu dengan cara begini, misalkan Pak Ganjar benar-benar bisa istiqomah ke masjid tiap waktunya. Kan Memang sebelumnya enggak apa gimana nih? Ya saya nggak tahu. Hati-hati nih. Kita bukan bininya juga gitu kan. Oke teman-teman, penting ya. Ini sebenarnya ini penting sekali untuk kita komentari. Nah tadi di awal itu kan ada sebenarnya Pak Mustafa ini ya itu ya mungkin itu di Partai Umat kalau nggak salah. Kalau ada tempatnya dia akan melakukan itu. Nah jadi itu secara tidak langsung, kalau suatu kekuasaan disalahgunakan, itu dia akan menuduh orang lain, ya orang lain juga akan melakukannya. Jadi gini sepertinya, Yusuf Mansur ini kalau dikasih khusus kekuasaan itu akan menganggap wajar kalau dia melakukan kesalahan gitu. Jadi kalau kamu punya tempatnya ya kamu juga akan melakukan hal yang sama kayak gitu. Ibaratnya seperti itu. Terus apakah ini sebuah kesalahan? Ada kesalahannya pasti gitu ya. Dan Yusuf Mansur mendapatkan nilai A ibaratnya kayak gitu untuk menilai bahwasanya ini dilakukan oleh politikus ini gitu ya. Jadi buat saya secara tidak langsung Yusuf Mansur itu memberikan gambaran, dia itu menghalalkan segala hal, kalaupun itu satu kesalahan, itu dihalalkan selama dia memiliki kekuasaan itu. Contohnya jawaban yang tadi, kalau kamu punya kekuasaan itu juga kamu akan melakukan yang sama. Ibaratnya kalau kamu punya tempatnya, kalau kamu punya medianya, kamu punya TV-nya, kamu juga akan melakukan hal yang sama. Itu tuduhan terhadap Pak Mustafanya tadi. Sadar nggak bahwasanya politikus ini benar-benar
orang yang benar-benar tidak amanah gitu, orang yang benar-benar menghalalkan segala cara. Kalau misalkan dia punya kekuasaan, itu ya digunakanlah kekuasaan itu. Ya jelas dia punya kekuasaan di sana menurut saya, walaupun ya dia ngambil saham publiknya gitu, nggak besar gitu ya. Tapi ya besar jumlahnya gitu, nggak besar tapi ya besar. Oke, teman-teman paham ya tadi ya. Ada pesannya di sana bahwasanya Yusuf Mansur itu akan melakukan sesuatu hal yang walaupun itu dia ngeburuk tetap dia lakukan selama dia punya kekuasaan itu. Itu catatan. Yuk kita lanjut teman-teman. Tapi ya kita berdoa kan, baik sangka dan berdoa. Dan positioning beliau kan, dengan segala hormat saya kurang pengetahuannya. Tapi kan masih sebagai masyarakat biasa. Berbeda dengan bendera. Bendera kan clear. Kalau bendera itu clear, nggak apple to apple juga. Kalau tadi misalkan Mas Ganjar, Pak Ganjar kan dia tanpa atribut juga. Masih sebagai warga biasa yang belum didaftarkan. Tapi itu karena saya mungkin... Tapi tadi tudingannya jelas UYM, kata Bang Nahra, ini bagian dari pencitraan bahasanya. Kembali semua pada niat masing-masing. Baiknya sih kita nggak usah masuk ke posisi niat masing-masing. Kita udah bahaya kalau kita ngomongin sesuatu masuk kepada potensi niat. Potensi niat itu mendingan kita jadiin doa. Mudah-mudahan dia terus begitu. Nah kalau terus begitu kan cakep. Dan penting juga kita melihat misalkan kandidat-kandidat lain keberpihakan terhadap agamanya seperti apa. Mau nggak mau ya Indonesia adalah negara yang agamis. Insya Allah mudah-mudahan kita akan melihat bukan sebagai pencitraan. Tapi sebagai doa kita bersama. Oke. Oke, itu teman-teman. Jadi jawabannya, kalau sudah masuk ke ranah niat ini jelas-jelas, orang ini jelas-jelas nggak ngerti, misalkan tidak memahami bahwasanya pencitraan yang dimaksud adalah konsep yang dibangun oleh seseorang ya public figure itu melalui media tersebut gitu loh. Jadi sekali lagi saya nggak ngomongin masalah politiknya. Jadi penggambaran pembelaan Yusuf Mansur ini tentang satu pencitraan ini ya jangan masuk ke ranah niat. Enggak. Ketika dia melihat segala sesuatunya sih menurut saya, pandangan orang termasuk saya, melihat segala sesuatunya. Kalau misalkan tokoh ini sebagai baca pres gitu ya, masuk ke ranah sana, ya otomatis itu pencitraan, udah otomatis. Siapapun itu, Prabowo mau di sana Anies, ya pastilah pencitraan, itu hal yang logis gitu. Tapi kalau misalkan Yusuf Mansur, oh ini bukan pencitraan gitu, ya terus apa? Siapapun di sana, sekalipun itu ya misalkan kayak artis, ya pasti pencitraan juga, mencitrakan dirinya. Gitu loh, ini orang malah jawabannya ngelindur gitu, kok jadi masuk ke ranah niat. Nggak ke ranah niat, tapi ranah bagaimana kita menilai apa yang dilakukan. Misalkan ini kan bercapres ya. Jadi wajar kalau misalkan, wah itu cuma pencitraan. Lah kita nggak boleh bilang kayak gitu. Jangan masuk ke ranah niat, itu bukan ranah niat. Itu adalah kita menilai segala sesuatu yang telah kita lihat. Itu bukan niat lagi, itu adalah tindakan. Ya gitulah, kita lanjut lagi teman-teman. Menurut Anda ini termasuk dalam politik identitas nggak UYM? Enggak, itu mah identitas politik. Politik identitas itu kan kalau ngancem-ngancem kan. Kalau nggak milih ono ntar jadi begini. Kalau nggak milih ini ntar jadi begitu. Enggak ada ancaman, nggak ada apa. Gestur apa segala macamnya insya Allah ngalir kayak air aja gitu ngalir gitu. Tapi kami dengar UYM sebagai ordal, orang dalam. Kan tahu juga kan. Di stasiun TV-nya, kemudian interaksi mungkin dengan yang empunya, medianya, salurannya dan juga komunikasi dengan Ganjar. Apakah Ganjar tahu dengan segala konsekuensi, resikonya ketika tampil di azan tersebut UYM? Udah dihitung bahwa ini kan yang kemudian pasti ada pro kontra. Udah dihitung bahwa ini kan yang kemudian pasti ada pro kontra. Udah itu mah udah dihitung. Tapi kan kita mengedepankan ini ada pendidikan yang baik. Kan harus sepakat dong, ya kan Pak Mustafa, Pak Ade dan semua yang lain. Kalau emang ada sisi baik yang bisa kita munculkan, kenapa harus sisi buruk yang kita munculkan? Sisi baik aja, jadi pelajaran berharga buat nanti semua yang ada di gerbong yang bersangkutan. Kita mau bela siapa itu? Masuk masjid, ayo kita masuk masjid begitu. Ya tentu sesuai dengan agama masing-masing. Silakan masuk gereja, silakan masuk wihara dan seterusnya. Tapi ini perbuatan baik yang bisa ditiru menurut saya. Tinggal kan kalkulasi berikutnya kan ini kesalahan atau tidak. Nah ranah ini kan sekali lagi ada kemudian yang nanti akan menjawab.
KPI, KPU dan lain sebagainya. Semoga mudah-mudahan kita menunggu nih dari teman-teman yang lain bisa mengikuti gitu. Dan harapannya sederhana aja gitu. Mudah-mudahan abis ini bukan pencitraan. Bukan sekedar pencitraan, artinya ada tanggung jawab dong ketika sudah mewarnai dirinya. Oke, teman-teman. Jadi ketika ditanya orang dalam, sebenarnya gini, secara tidak langsung Yusuf Mansur ini ketika ditanya seperti itu, dia itu memposisikan dirinya sebagai orang yang men-setting gitu. Ya udah dihitung. Jadi dia udah memperkirakan. Oke, pertama dia orang Perindo, catatannya. Ya itu nggak masalah buat saya orang Perindo mau bukan. Nah, tapi dia juga di sana itu punya saham. Ya walaupun saya nggak tahu tuh uangnya dari mana bisa sampai berinvestasi di sana, ya itu nanti ya udahlah kita nggak ngebahas itu dulu. Nah intinya yang men-settingnya itu kemungkinan ya berkaitan dengan Yusuf Mansur. Jadi politik pencitraan ini melalui azan ini saya belum ngebahas sampai kepada layanan publik ini ya, karena ini frekuensi layanan publik ini berhubungan dengan negara. Nah saya belum bahas itu. Nah teman-teman, Yusuf Mansur secara tidak langsung itu mengakui bahwasanya ada keterlibatan dirinya karena dia sudah menjawab udah dihitung. Berarti secara tidak langsung dia tahu, minimal dia mengetahui dan dia membiarkan minimal. Atau memang ini apa ya? Ini mungkin olah pikiran dia yang diimplementasikan oleh tim Pak Ganjar. Ya seperti itulah. Atau mungkin memang dia sendiri yang nyeting gitu. Pak Ganjar harus begini. Karena dia ahli pencitraan gitu loh. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya dia sering mencitrakan dirinya hebat sehingga dapat mendapatkan sedekah banyak gitu loh. Kayak teman-teman jadi paham ya bahwasanya kalau dari gambaran ucapan Yusuf Mansur itu bahwasanya dia mengakui bahwasanya dia mengetahui bahwasanya itu adalah ya dia udah menghitung ya itu adalah kegiatan yang sudah terukur dan dia tahu itu.